tentang 7 hal yang sangat ditekankan oleh Allah hingga seakan-akan ini menjadi salah satu kewajiban untuk kita. Yang pertama, yusini Jibril, senantiasa datang Jibril mewasiatkan kepadaku wasiat untuk berbuat baik dengan tetangga hingga aku menyangka kalau tetanggaku mati dia dapat jatah warisan dariku. Dalam riwayat yang lain, yusini Jibril bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Senantiasa Jibril itu datang mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik dengan tetangga. Karena berbuat baik dengan tetangga termasuk daripada tanda keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, niscaya dia orang yang senantiasa memuliakan tetangganya. Dengannya kita mesti senantiasa merasa tetangga kita nyaman dengan keberadaan kita. Itu baru orang mukmin. Tapi kalau sampai tetangga kita merasa terganggu dengan kita, berarti artinya kita enggak mukmin, enggak sempurna iman kita. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Man ya Rasulullah alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya itu enggak merasa aman dengan godaannya. Maka itu jangan sekali-kali kita mengganggu saudara atau mengganggu tetangga kita. Apalagi kalau tetangga kita itu sudah tetangga, saudara, muslim lagi. Kalau nggak ada saudara, muslim dan tetangga punya hak 2. Kalau tetangga kafir, punya hak 1, yaitu tetangga hakul jiwar. Orang mukmin itu tetangganya mesti merasakan kenikmatan bertetangga dengannya. Ada orang Yahudi punya rumah, di sebelahnya rumah Abdullah bin Mubarak. Akhirnya Yahudi ini mau pindah ke negeri yang lain. Akhirnya rumahnya dijual. Pasaran harga rumah itu 50 juta. Ini Yahudi jual 100 juta, 2 kali lipat. Akhirnya ada satu orang yang ingin membeli berkata kepadanya, "Wahai Yahudi, kenapa kau jual harganya di atas pasaran?" Maka Yahudi tadi itu berkata, "Saya enggak jual di atas pasaran, saya jual sesuai dengan harganya." Lah, orang semuanya jual 50 juta. Kenapa ente jual 100 juta? Kalau ana jual rumahnya 50 juta, tapi 50 juta lagi mujawarah li Ibnul Mubarak. Yang ana jual adalah ketetanggaan dengan Abdullah bin Mubarak, karena Abdullah bin Mubarak la yu'dhi jahruhu. Kalau mau makan, mau apa, tanya tetangganya sudah makan apa belum, suaranya nyampe ke tetangga mengganggu atau tidak, nyaman ya. Makanya kalian nanti tinggal dimanapun, gimana menjadi orang yang tetangga itu aman dengan kalian. Jangan sampai menjadi orang yang mengganggu tetangga. Na'udzubillah, enggak beriman, enggak sempurna imannya. Wa ma zala yusini bin nisa hatta dhanantu annahu sayuharrim talaqahunna. Istausu bin nisa'i khaira. Aku senantiasa diwasiati, kata Rasulullah, untuk berbuat baik dengan wanita, berbuat lemah lembut dengan wanita, dengan istri, sampai-sampai aku menyangka haram aku mentalaknya. Ya. Maknanya berbuat baik pada istri adalah bagian daripada kedekatan kita kepada Allah.
sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian yang paling baik dengan istri dan anaknya. Dan aku orang yang paling baik dengan anak istriku. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi contoh kepada kita. Enggak ada seorang suami yang betul-betul ya begitu memuliakan istrinya seperti Rasulullah SAW. Enggak pernah tazammar fit ta'am. Rasulullah itu kalau makan masakan istrinya, kalau enak dimakan, kalau enggak enak diem. Ya. Enggak pernah melukai, enggak pernah menyakiti, enggak pernah mukul, enggak pernah apapun. Padahal Nabi. Maka itu aku diwasiati, kata beliau, oleh Allah untuk berbuat baik dengan istri. Sampai kadang-kadang aku merasa enggak boleh ditolak. Padahal hukumnya ditolak kan boleh. Ya. Akan tetapi saking menekankannya Allah untuk kita berbuat baik dengan istri, sampai seakan-akan haram untuk kita mentalaknya. Yang ketiga, mazala yusini bil mamlukin hatta dhanantu annahu yaj'al lahum waqtan yu'taguna fi. Yang ketiga, aku senantiasa diwasiati oleh Allah untuk berbuat baik dengan budak-budak hamba sahaya yang kita miliki, sampai aku merasa ada saatnya wajib untuk kita bebaskan. Padahal enggak wajib. Tapi saking pentingnya kita menghargai budak dan saking mulianya amalan membebaskan budak. Berbuat baik dengan budak itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pegawai juga seperti itu, tapi beda dengan budak. Ini budak lebih parah lagi, milik itu. Kepemilikan kita, harta kita. Itu pun kita disuruh baik, apalagi yang bukan harta kita. Kayak pegawai dengan murid, dengan semua yang baik. Ya. Ini sampai Rasulullah menyangka bahwa wajib hukumnya memerdekakan budak. Saking diperhatikannya oleh Allah bagaimana muamalah kita dengan hamba sahaya. Wa mazala yusini bisiwak hatta dhanantu annahu fardhah. Aku senantiasa dinasihati, diwasiati oleh Allah untuk senantiasa membawa siwak. Sampai kadang-kadang aku menyangka ini nanti bisa-bisa wajib hukum siwak ini. Ya. Laula ana syuqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Wa fi riwayah fi kulli salatin wa fi riwayah fi kulli wudu. Ini hukumnya siwak sunnah, tapi sering diulang-ulangi sampai menyangka bisa-bisa wajib ini. Ya. Wa mazala yusini bisalah fil jamaah hatta dhanantu annahu la yaqbalu Allah taala salatan illa fil jamaah. Senantiasa Allah mengingatkan aku untuk melakukan sholat jamaah. Rasulullah enggak pernah sholat sendiri seumur-umur. Enggak ada satu riwayat pun yang mengatakan Rasulullah sholat sendiri, enggak pernah. Walaupun sholat sendiri itu sah, tapi Nabi tidak pernah. Ya. Dan Allah senantiasa mewasiatkan kepada Nabi sholat jamaah sampai menyangka bahwa sholat kalau tidak jamaah itu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib sholat jamaah. Memang keutamaannya begitu besar dan banyak. Di antaranya dia lebih mulia atau derajatnya 27 kali lipat daripada apa? Sholat sendiri. Dan 1 kali lipatnya itu, waduh, tidak bisa kehitung banyaknya. Bukan derajat yang disebut sholatul jamaah, tafdhulu sholatat bi sab'a wa 20 darajah. Sab'a wa 20 darajah itu bukan as-sholatu bisiwak khairum min sab'ina sholat bighairi siwak, bukan. Ada orang yang mengatakan pakai siwak 70, kalau jamaah 27. Kalau gitu pakai siwak aja, enggak usah jamaah. Ghalat. 70-nya pakai siwak itu sama 1 derajatnya sholat jamaah beda. Ya. Anggapan kalau ini 70 gram, ini 70 ton, ini 27 ton, beda. Beratnya beda. Kemudian mazala yusini bi qiyamil lail hatta dhanantu annahu la nauma bil lail. Senantiasa Allah mewasiatkan kepada aku
untuk bangun di tengah malam beribadah sampai aku menyangka bahwa nggak boleh tidur di tengah malam, harus ibadah sama Allah. Ini keutamaan. Memang khususiahnya Nabi sholat jamaah itu sholat malam itu wajib. Kalau kita sunnah. Tapi kalau Nabi qiyamul lail itu wajib. Ya, begitu mulianya. Makanya thalabul ilm itu minimal itu seminggu itu 2-3 kali qiyamul lail. Itu kalau thalabul ilm. Jangan adzan baru bangun lah ya Allah. Imam Ahmad bin Hanbal, ada satu orang mau belajar hadis sama beliau, kemudian di tengah malam dikasih air untuk wudhu, subuh dilihat airnya kok nggak berkurang, ditanya nggak wudhu tadi malam, nggak, baru bangun untuk sholat subuh. Dia bukan nggak sholat subuh, akan tetapi nggak bangun malam. Katanya Sayyidina Ahmad bin Hanbal, berarti kau nggak bangun tadi malam? Nggak. Idhab min haitsu atait, pergilah ke arah di mana kamu datang, mulio, pulang. Fa inna ilmul hadis la yasluh liman la yaqumu bil lail. Karena ilmunya Rasulullah ini tidak pantas dituntut oleh orang yang enggak bangun malam. Ya. Kalau enggak bisa setiap malam, 2 hari sekali, enggak bisa 3 hari sekali minimal. Harus, enggak usah pakai ditunggu. Enggak usah dikasih peraturan dulu. Ya, dikasih peraturan baru bangun malam. Kasih peraturan baru bangun malam. Nanti kayak nanti kayak apa namanya, kayak binatang ternak, kalau digiring baru jalan, tidak digiring jalan. Syahadat tarbiyah. Dulu waktu Al-Fakir di Hadramut wajib qiyamul lail, tapi setelah lama-lama Habib Umar mengatakan jangan diwajibkan, yang mau bangun fadhol tidak bangun fadhol. Kenapa Habib? Saya nggak mau paksaan, suruh bangun sendiri. Tapi karena terbiasa ya bangun semuanya. Bangun malam ibadah sama Allah. Setelah bangun malam, ya Allah baca doa, terus nanti kalau tidak bisa hafalan, ngeluh masuk akal. Saat anak ini hafalan tidak masuk-masuk, gumta billail, fillail gum, lah. Nanti deketi dulu sama Allah, deketi Rasulullah SAW baru. Ya. Minimal 3 hari sekali, 2 hari sekali enggak apa. Ya, kalau bisa tiap malam afdol. Walaupun ada yang mengatakan bahwa qiyamul lail tiap hari makruh. Nah, tapi itu bagi orang yang enggak kuat, tapi kalau kuat enggak apa-apa. Kemudian mazala yusini bi dzikrillah hatta dhanantu annahu la yanfa' gaulun illa bihi. Dan aku senantiasa oleh Allah diwasiati untuk selalu zikir, lisan dipakai untuk menyebut namanya, sampai aku menyangka apa? Aku menyangka bahwa tidak ada perkataan yang manfaat kecuali zikir kepada Allah. Ya. Memang tidak ada yang lebih mulia ya, daripada lisan itu dipakai untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu kemuliaan, nyebut namanya aja mulia. Ya. Dan nyebut nama Allah itu adalah satu anugerah. Kalau Allah nggak berkenan dibuat lisan ente nggak bisa nyebut namanya. Tapi ketika ente bisa menyebut namanya Allah, itu berarti alhamdulillah ente masih diizini oleh Allah menyebut namanya. Wallahu a'lam bi as-shawab.